Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat wirid terkasih. Jumpa pertama di Wirid Traveling with Jesus. Bersama saya, Sandra Ditarini. Saya berasal dari Kuta Bali. Pada hari ini Selasa 19 Januari 2021, saya akan menjadi teman baca Alkitab, bacaan harian edisi Bahasa Indonesia bagi Anda sekalian. Selamat mengikuti. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil. Maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, "Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah. Dan tentang ini, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat, bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Referen.
Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberinya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selasa, hari kedua. Menjadi dewasa dari dalam. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Tinggallah dalam kasih-Ku, dan kamu akan menghasilkan buah. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, semoga kami menerima di dalam hati kami kehadiran Kristus dan menghargainya sebagai rahasia cinta. Perhatikanlah doa kami dan terangi dengan sabda kitab suci. Bertindaklah melalui kami, sehingga buah-buah rahmat-Mu dapat perlahan-lahan bertumbuh dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini, dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian persembahan kami hari ini, dan terima kasih sudah menonton video kami. Bantu subscribe, like di page Facebook, follow Instagram kami, dan bisa nonton video lain di webpage kami, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi dengan saya Ribno dan semua tim Wirid. Ciao.